Informasi lainnya, Saudara, sebuah rekaman CCTV menunjukkan peristiwa tabrak lari yang terjadi di jalan masuk alun-alun Keraton Kasunanan, Surakarta, Jawa Tengah. Belakangan, pengemudi mobil yang diduga melarikan diri adalah putra mahkota Keraton Kasunanan, Surakarta. Dalam rekaman terlihat situasi di Bundaran Gladak Kota Solo, Jawa Tengah. Saat di Simpang Gladak, SUV warna putih berbelok menuju Jalan Pakubuwono dari arah berlawanan muncul sepeda motor. Tabrakan pun terjadi hingga pengendara motor terlempar. Sementara mobil yang menabrak langsung melaju ke arah Keraton Kasunanan. Pelaku yang diketahui Hamangku Nagoro Sudibyo Rajaputa Narendra Mataram yang merupakan putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta ini mengaku dirinya tidak melarikan diri, namun mencari bantuan ke pihak keraton untuk menolong korban. Kasus ini pun diselesaikan dengan metode restoratif justice. Korban yang diwakili sang ibu sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan lantaran kondisi korban tidak mengalami luka serius. Meminta bantuan agar segera ke TKP menolong korban gitu. Gusti langsung masuk ke keraton gitu. Nah, ketika kembali ke TKP ternyata sudah nggak ada, sudah ada yang membawa ke Yaksi Gemolong rumah sakit itu. Kita cek ke rumah sakit lain nggak ada. Nah, keesokan harinya baru kita mendapatkan nomor handphonenya Ibu Darsi. Itu kami ngobrol, kemudian melihat kondisi Mas Hanafi ya kan, kondisi alhamdulillah dalam keadaan baik. Semuanya sudah terselesaikan dengan baik dengan pihak lawan. Ini laporannya sudah dicabut atau? Sudah, saya sudah menandatangani bahwasanya kami damai dengan, bukan damai karena juga tidak perlu ada yang diperpanjang dan dipermasalahkan. Anak saya juga sehat, kendaraan insya Allah nanti semua ditanggung dari semuanya, jadi alhamdulillah baik-baik saja. Di lain pihak, Polresta Solo mengatakan meski keduanya sepakat berdamai, tetapi penyelidikan terus berlanjut. Terkait peristiwa itu, Polresta Solo memastikan salah satu ataupun keduanya melanggar aturan lalu lintas. Kami sudah memeriksa kedua belah pihak, datang ke Mako Polresta untuk dimintai keterangan. Pastinya karena sudah terjadi laka lantas, pastinya ada yang melanggar. Nah, kami berharap juga baik pengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap mematuhi peraturan lalu lintas supaya terhindar dari laka lantas. Lebih lanjut soal peristiwa ini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah. Polisi menetapkan bahwa kasus ini tetap dalam proses penyelidikan. Apa fakta-fakta baru yang sudah ditemukan sejauh ini? Setidaknya kalau kita merujuk dari rekaman CCTV, Widi. Ya, Tikal dan saudara, memang kemarin sudah dilakukan proses mediasi antara kedua pihak yang terlibat dalam kecelakaan, baik korban maupun penabrak. Dan polisi juga sudah menegaskan bahwa ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Terkait pemeriksaan nantinya akan lebih kepada proses administrasi saja, mengingat kasus ini sudah dinyatakan selesai dengan adanya pertemuan dua belah pihak kemarin. Jadi polisi hanya menindaklanjuti tentang adanya mungkin pelanggaran lalu lintas, di mana nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi, karena memang jalur ini cukup rawan, terutama pada saat malam hari, di mana Jalan Slamet Riyadi sendiri mulai pukul 22 sudah berubah menjadi dua arah, baik dari barat timur, dan sementara untuk Jalan Pakubuwono hanya satu arah dari arah utara saja. Dan sampai saat ini juga polisi masih menyelidiki, dalam artian menyelidiki untuk menemukan siapa sih yang sebenarnya melanggar aturan lalu lintas dalam kasus ini. Mengingat keduanya posisi saat itu, jika kita melihat dalam rekaman CCTV, mobil putih berada agak di sisi kanan jalan, di mana itu seharusnya digunakan untuk yang
berjalan dari arah timur ke barat, bukan dari barat ke timur. Sementara kalau sepeda motor tentu sudah melanggar lalu lintas karena memang jalan tersebut searah dari utara ke selatan, sementara motor tersebut datang dari selatan. Tiffal. Baik, soal sosok penabrak ini juga menarik untuk dicermati. Sejauh apa publik harus tahu soal sosoknya ini? Bisa diulang, Tiffal? Iya, untuk sosok penabraknya ini sendiri, apa yang perlu publik ketahui? Ya, memang dari awal video tersebut viral, banyak yang menduga-duga bahwa yang menabrak adalah pihak dari Keraton Kasunanan karena memang mobil tersebut setelah melakukan atau terlibat tabrakan melaju ke arah keraton. Namun baru kemarin kami memastikan bahwa identitas dari yang mengendarai mobil adalah putra mahkota dari Keraton Kasunanan yang akrab disapa dengan Gusti Purboyo. Dan pada sore hari kemarin yang bersangkutan sudah mengakui apabila terlibat dalam kecelakaan tersebut dan sudah menjelaskan kronologis kepada penyidik lalu lintas di Satlantas Polresta Solo bahwa dirinya tidak ingin melarikan diri pada waktu itu. Namun karena melihat banyak orang segera berkerumun, dirinya mungkin agak panik di hatinya, kemudian melaju ke arah keraton untuk mencari bantuan untuk segera memastikan kondisi dari pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dengannya. Namun seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum dari keraton bahwa saat orang dari keraton, pihak dari keraton datang ke lokasi sudah bersih dan korban sudah dievakuasi ke rumah sakit yang tidak berada di kota Solo melainkan di Sragen. Demikian, Tiffal. Dari Solo, Jawa Tengah, Widi Nugroho melaporkan. Terima kasih.